Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Dan sekarang kita membahas fiqhul wudu, fikih yang berkaitan dalam masalah wudu. Wudu ini adalah salah satu syarat dari sahnya sholat. Kalau ada orang sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Atau ada orang yang sholat, sebelum sholat dia berwudu, tapi tata cara wudunya salah. Orang berwudu, tata cara wudunya salah. Seperti yang lagi heboh di media sosial tuh, orang berwudu tapi tangannya nggak digulung. Lihat ya, iklan ada di RCTI, ada orang berwudu lengan tangannya nggak digulung. Entah gimana modelnya, nanti waktu berwudu gimana caranya. Nah, paham nggak maksudnya? Nah, ya sudah itu. Nah, kalau ada orang berwudu, wudunya salah, tata cara wudunya salah. Kalau wudunya salah, lalu dia sholat, sholatnya kira-kira sah atau tidak? Tidak sah. Makanya perlu belajar tata cara wudu. Wudu, rukun wudu itu ada 6. Ada berapa Bu rukun wudu? Ada 6. Yang pertama adalah niat. Apa Bu? Niat. Niat itu dalam hati. Letaknya dibaca dalam hati adalah pada saat air kena muka. Nanti kita akan bahas namanya. Jadi pada saat air kena wajah, dalam hati kita niat, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ambil air, ketika air kena wajah, bersamaan kita dalam hati, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Niat itu letaknya dalam hati, bahasanya terserah kita mau bahasa apa. Banjar boleh, Bugis boleh, Madura boleh, Utun boleh, Jawa boleh, Manado boleh, apalagi semua boleh, dengan bahasa yang kita pahami. Dalam hati, gimana letaknya tadi? Kapan dibaca dalam hati? Pada saat air kena wajah, dalam hati aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun yang sering dibaca oleh kita, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu bukan disebut niat. Itu disebut apa namanya Bu? Lafdzun niyah, atau yang kita sebut juga artinya lafaz niat. Dibaca boleh, nggak dibaca nggak apa-apa, hukumnya sunnah saja dalam madzhab Imam Syafi'i. Nanti kita akan sebutkan semuanya. Nah, jadi harus paham Bu ya,
antara rukun itu wajib dikerjakan, kalau nggak dikerjakan tidak sah wudunya. Nah, yang kedua adalah sunnah. Kalau sunnah dikerjakan alhamdulillah, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Salah satu yang sunnah tadi adalah melafazkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu hukumnya itu diucapkan dengan lisan lafaz tadi. Kapan kita membacanya itu? Sebelum kita membasuh wajah. Nanti setelah membasuh dua telapak tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, lalu kita bilang nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Baru kita basuh wajah. Ketika air kena wajah, dalam hati yang kita tadi, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang tadi bahasa Arabnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya maknanya atau artinya ya tadi dalam hati, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bisa dipaham dulu di sini. Cuman nanti kalau membaca nawaitul wudu'a ini, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu kalau kita ingin membaca dengan lisan boleh hukumnya, tapi berwudunya di luar WC. Di wuduan situ boleh. Tapi kalau seandainya kita berwudu di dalam WC, tidak boleh ngucapin itu dengan lisan. Kenapa? Karena ada kalimat lillahi ta'ala. Udah dipaham dulu di sini? Baik, kita kembali. Ini waktu asar cepat, jam 3:17. Ya. Baik, kita kembali ya. Jadi yang pertama rukun wudu adalah niat. Satu. Yang kedua adalah membasuh wajah. Perhatikan ibu-ibu, apa yang dimaksud wajah? Wajah itu adalah dari tumbuhnya rambut di ujung kepala sini. Ini wajah. Ya. Cuma tergantung wajahnya orang juga. Ada yang dahinya jenong. Tahu jenong? Jenong apa? Jenong. Kalau saya bilang dahi kayak lapangan golf, lebar dahinya, rambutnya di sini. Ada juga kepala dahinya itu biasa-biasa, tapi rambutnya sampai ke sini sampai ke dahi. Ada nggak orang rambut sampai ke dahi? Ini yang rambut di dahi ini bukan kepala, itu bulu. Jangan orang Banjar apa ya? Bulu anakan. Ya, bulu anakan. Jadi yang ada sampai ke sini-sini rambut itu masih anggota wajah. Jadi yang wajarnya itu adalah kalau orang punya kepala wajar, rambutnya wajar, berarti dari tumbuhnya rambut sini itu masuk wajah. Nah ini ya, dari atas sini, ini masuk kepala, masuk wajah, ya, sampai ujung dagu sini. Nih ujung dagu. Ini kita bicara wajah dulu, sampai ujung dagu. Kemudian masuk wajah lagi melebar adalah dari telinga ini. Nih telinga ini ada telinga besar, ada telinga yang ini kecilnya nih. Ada kan ini dulu. Nih, yang ujung telinga yang kecil, yang cilik ini. Nah, jadi wajah ini kita bicara wajah ya. Dari ujung sini, nih kalau kita pegang sini kayak ada bolongan sini. Nah, di sini namanya wajah, dari kanan sampai ke kiri telinga. Telinga tidak masuk wajah sini. Ini yang disebut wajah. Tapi dalam membasuh wudu, ketika berwudu nih, nggak bisa kita wudu cuma pas-pasan di sini, nggak bisa. Maka kata ulama wajib dilebihkan sampai kena rambut, sampai kena telinga, sampai di bawah sini, sampai sini, ujung leher sini, pangkal leher yang paling atas ini. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali ada tambahan yang lain,
Sesuatu itu tidak bisa sempurna kecuali ada tambahan yang lain, maka tambahan yang lain itu hukumnya menjadi wajib. Artinya ketika kita berwudu, ketika membasuh wajah itu diwajibkan sampai kena rambut, sampai kena telinga, nih lebihkan sini, sampai di bawah leher sini, bawah dagu. Yang afdalnya adalah sampai betul-betul kena rambut, telinga kena, sampai kena leher. Itu afdal. Yang disebut namanya gur. Kalau gur adalah lebihan wudu yang ada di wajah. Gurril muhajjalin atau muhajjalain adalah muhajjalin atau muhajjalain, lebihan wudu yang ada di tangan dan lebihan wudu yang ada di kaki. Kalau kita wudu itu basuh tangan itu tidak bisa sampai di sini siku aja. Mesti dilebihkan sedikit sampai ke sini. Wajibnya lebih sedikit. Sunnahnya sampai setengah otot, lengan otot. Afdolnya sampai ketiak. Nah, ketiak berbau, hirang, berbulu sampai ketiak. Ya, dibasuh. Apalagi waktu orang tawaf pernah sa'i. Bismillah, ya Allahu Akbar. Mana hirang, mana berbulu, mana bau. Anak mencium hajar aswad, ternyata hajar aswad nang berbulu. Au baunya. Saya sering pas tawaf. Ya. Maka baunya itu beda-beda. Orang Afrika baunya beda. Orang Pakistan, India beda. Orang Arab beda baunya. Orang Indonesia beda baunya. Iya, beda itu. Saya biar walaupun terpejam mata, wah ini bau orang Arab ini. Ini bau orang Pakistan nih. Kenapa bisa berbeda? Karena faktor makanannya beda. Kita buang hajat aja beda baunya. Beda. Kita di sini makannya biasa-biasa, begitu aja baunya. Tapi ketika di Arab makan nasi samin 2 hari makan nasi samin, baunya itu sama kayak bau orang Arab sudah. Karena faktor makanan. Nah ya, itu nanti kita sampai di tangan. Nah jadi wajah sampai dianjurkan sampai di kena rambut, kena telinga, kena apa namanya ini, sampai di sini ujung leher, ujung dagu di bawah. Itu namanya gur. Kalau muhajjalin atau muhajjalain, lebihan wudu di tangan sampai di sini, setengah lengan otot, afdalnya sampai ke tiang. Kemudian lebihan wudu yang ada di kaki. Di kaki itu melewat mata kaki, nanti kita sampai ya. Melewati mata kaki, jar orang Banjar buku lali. Sunnahnya sampai setengah betis, afdalnya sampai ke lutut, karena Sayyidina Ali wudu sampai kena lutut, panjang begitu. Itu yang disebut muhajjalin atau muhajjalain. Orang-orang yang rajin berwudu kemudian sholat, nanti di akhirat di padang mahsyar, Nabi itu gampang mengenal umatnya. Tidak perlu pakai KTP, tidak perlu ngaku-ngaku. Nabi cuma ngelihat cahaya yang ada di wajah, tangan dan kaki. Itu disebut namanya gurril muhajjalain atau gurrul muhajjalin atau muhajjalain. Sayyidul gharril muhajjalin, pemimpinnya cahaya yang di wajah, kaki dan tangan, itu adalah Nabi Muhammad. Jadi di akhirat melihat, oh pengajian Al-Fajar, MT Al-Islaminul Anwar Al-Fajar, ini adalah umatku, kata Nabi. Dari mana ngelihat Nabi? Dari cahaya di wajah, tangan dan kaki, bekas wudu. Kalau skincare, apa-apa tuh di akhirat dia berfungsi. Di dunia Jepang gemilau glowing muka. Yang lucunya muka glowing, leher hilang. Jadi siang malam ada di orang di media sosial tuh, ibu-ibu mukanya mengkilat banget. Mengkilat, pas dia megang mukanya begini, hilang tangannya. Berarti cuma wajahnya jadi putih, tangannya hilang.
apalagi di bawah selangkangan tambahnya hilang. Nah, baik. Jadi yang kedua membasuh wajah. Itu batas wajah tadi ya. Nanti kita akan sampai semuanya secara detail, insyaallah satu persatu. Kemudian yang ketiga, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Kedua tangan sampai mana? Sampai siku. Nih siku tadi. Tangan itu dari ujung jari sampai sini. Nah ini kalau mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik ya. Ini kalau dilepas cucupuannya ini, nah inilah tangan yang wajib dibasuh nih, nah sini. Tapi nggak mungkin kita berwudu pas-pas di sini. Maka kata ulama wajib dilebihkan, sejari-jari lah lebihkan segini. Ini hukumnya wajib, sunahnya sampai setengah lengan otot, afdolnya sampai ketiak. Paham kira-kira? Itu yang ketiga. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Nah, kalau ada orang berwudu mengusap kepalanya nih, kulit kepalanya, maka secara pasti wudunya sah. Tapi kalau ada orang tidak mengusap kepala melainkan mengusap rambut, maka belum tentu wudunya sah. Artinya gini, orang, perhatikan ibu-ibu, penting bagi ibu-ibu ini. Seseorang, terutama ibu-ibu, boleh mengusap rambut ketika berwudu asalkan syaratnya satu, rambut itu masih bercangkok di kepala. Satu ya, rambut itu masih bercangkok di kepala, bukan rambut sintetis atau rambut sambungan. Hukumnya haram tuh ya, bikin rambut sintetis, memakai rambut sambungan haram. Ada orang berwudu pakai rambut sintetis atau rambut sambungan, dia usap rambut yang palsu tadi, tidak sah. Karena kenapa? Karena bukan rambut yang asli. Jadi syarat pertama, rambut itu masih bercangkok di kepala. Yang kedua, ini yang penting, rambut yang kita usap tadi adalah dia masih di areal kepala. Bagaimana maksud areal kepala? Perhatikan ibu-ibu. Kalau di depan, di tengah, di belakang, ini semuanya larinya arah rambut ke belakang. Kalau di samping kanan, samping kiri, arah rambutnya turun ke bawah. Bagaimana maksudnya Bu ya? Begini. Kalau ada orang punya rambut panjang, ibu-ibu rambutnya panjang. Nah ini ya, panjangnya begini. Nah ini panjang ya. Kemudian ibu-ibu mengusap rambut wudu, ketika wudu, nah ujungnya nih, nah nih ujungnya sini dibasuh, diusapnya, cit katanya, cit. Nah, kira-kira sah nggak wudunya? Nggak sah. Kenapa? Karena rambut ini keluar dari batas kepala, walaupun ketika dia gini kan rambutnya ke depan gini, dia usap sini, nah pas dia larikan ke belakang, tok, keluar dari batas kepala, maka ndak sah. Atau ada orang berwudu, ibu-ibu rambutnya diginikannya, nah sampingnya, nah di sini diusapnya, ini keluar dari batas kepala ini, maka wudu yang seperti ini tidak sah. Jadi syaratnya rambut ini masih di areal kepala. Udah dipaham? Jadi yang pertama masih bercangkok di kulit kepala, yang kedua tidak keluar dari batas kepala rambutnya tadi. Jadi kalau ibu-ibu kalau mau wudu di sini, perhatikan rambut yang ini ya. Nah di sini, umpama di sini ya. Nah ini, usap sini. Kalau dia masih ditarik ke belakang, masih masuk di areal kepala, nih, masuk areal kepala, maka sah hukumnya. Udah dipaham? Banyak lagi nih ya masalah. Nah jam 3 sudah. Berapa sudah tadi? 4 ya. Kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Mohon maaf ya Ibu ya, saya angkat kaki saya. Nah ini kaki sampai mata kaki. Nah sini. Artinya kalau dilepas ini, nah cucupuannya lepas dia, itu yang namanya kaki. Tapi nggak mungkin kita berwudu pas-pas di sini. Maka wajib dilebihkan sampai di sini nih. Mohon maaf ya, saya angkat kaki saya nih sampai di sini.
Sunnahnya sampai setengah betis, afdalnya sampai lutut. Nah, di atas mata kaki sejari gini nah di sini. Lihat ya. Afdalnya, sunnahnya sampai setengah betis, afdalnya sampai lutut. Berapa sudah 5. Kemudian yang keenam adalah, di sini belum ada Bu ya. Di kitab ini belum ada, itu pembukaannya saja. Ya, dicatat aja. Kemudian yang keenam adalah at-tartibu bainal arkan, tertib dari segala rukun. Wajah, tangan, kepala, kaki sampai habis. Telinga Bu ya, telinga itu hukumnya sunnah. Nanti kita sampai semuanya pembahasan itu. Kalau ibu-ibu belajar turun terus pengajian, maka insya Allah tata cara wudhu ibu sempurna, insya Allah ya. Baik, ada 6. Jadi pertama tadi niat membasuh wajah, kedua membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Bagaimana Bu ya kalau ada orang punya tangan cuman separoh? Di Mekah itu banyak orang punya tangan separoh, orang-orang hitam. Apakah memang cacat ataukah mungkin karena pernah dipotong tangannya? Mungkin karena pernah mencuri dipotong tangan. Kalau di Mekah orang mencuri potong tangan, di Cina orang mencuri korupsi potong kepala, di Indonesia orang korupsi potong masa tahanan. Jadi bisa dinego hukumnya. Nah, kalau ada orang punya tangan separoh, ya sudah, yang dicuci, yang dibasuh hanya separoh. Kalau ada orang naudzubillah min dzalik nasallallahu alaihi punya tangan sampai di ujung sini, maka yang dibasuh ujungnya aja. Kalau potong tangannya naudzubillah min dzalik nasallallahu alaihi sampai di sini, maka tidak wajib dibasuh tangannya, cuma sunnah dibasuh. Kalau ada orang nggak punya tangan sama sekali, ya sudah, dari wajah langsung ke kepala. Paham kira-kira? Begitu juga kaki dan seterusnya. Bagaimana Abu ya kalau ada perban? Bagaimana kalau ada naudzubillah min dzalik nasallallahu alaihi orang kena kencing manis diamputasi? Oh, nanti kita akan bahas semuanya, insya Allah. Mudah dipaham dulu. Tinggal 12 menit lagi puasa. Nanti lain kali ya Bu ya, kalau saya datang kah nggak datang itu, kalau bisa kita itu sudah jam 2 sudah selesai semuanya, mengaji sudah, semuanya sudah. Jadi saya datang langsung baca atau langsung belajar ya, nggak perlu nunggu saya baru asmaka, langsung saja ya. Baik, mana 12-nya? Nah, berapa hadiah? 5. Ayo, ini modelnya gimana? Langsung ditanya atau angkat tangan dulu? Oh, tanya dulu baru berebutan. Baik. Apa ini yang ditanya? Oh, pewangi. Baik, langsung sama keranjang-keranjangnya. Pertanyaan pertama. Yang mudah-mudah aja ya. Sebutkan atau bacakan lafaz niat wudu. Saya Bu ya. Nah, mana ayo sudah. Bu Nuno, coba niat lafaz niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, boleh. Betul. Alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua, sebutkan syarat daripada mengusap
kepala. Ada berapakah syarat mengusap kepala dan sebutkan? Ayo. Lupa baru aja belajar. Ayo. Siapa yang ingat tadi? Ada sebut yang kita belajar tadi. Sebutkan syarat rambut yang saat musab rambut atau musab kepala. Rambut. Baik, sebutkan. Ada berapa Ibu? Ya, tadi. Langsung aja. Nanti kalau saya paham, dah saya betulkan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya ya Bu ya. Ya, langsung aja. Rambut yang melengket di batok kepala dari Bercangkok masih di Iya, kepala. bercangkok Ya, di kepala. satu. Terus yang kedua? Yang kedua, rambut dikasih ke sini, tapi kalau ibarat tidak lengket berarti tidak sah kudunya. Maksudnya terurai, panjang, lepas dari cangkok kepala. Itu ya Bu ya. Kurang pas. Ayo bantuin yang kedua, nanti bagi dua hadiahnya. Yang pertama rambutnya masih bercangkok di kepala. Yang kedua apa? Rambutnya, ayo. Yang pendek. Ya, kurang pas. Ayo, siapa yang betul? Betulkan. Yang Ayo, panjang. belakang. Ya, Bu. Belakang coba. Satu tadi masih bercangkok di kepala. Yang kedua? Hah? Rambut? Rambut yang masih asli di kepala atau bercangkok di kepala. Ya. Yang kedua, rambut yang diusap masih di area kepala. Ya, betul. Nah, benar. Udah tahu gimana cara bagi? Bagi dua kah atau direbut kah? Ya. Mudah dipaham ya? Baik, pertanyaan ketiga. Dengarkan betul-betul. Apa yang maksudnya, apa yang dimaksud dengan gurrul muhajjalin atau gurrul muhajjalain? Apa yang dimaksud gur? Apa yang dimaksud muhajjalin atau muhajjalain? Ya. Apa yang dimaksud gur? Apa yang dimaksud muhajjalin atau muhajjalain? Nah, diborong sama Ibu. Ada lagi selain? Ayo, kan sudah dapat tadi. Ada lagi? Nanti kalau dia betul baginya ke sini lagi. Apa yang dimaksud gur? Apa yang mau disebut muhajjalin atau muhajjalain? Dan benar ya. Ya, Gur adalah melebihkan basuhan ke muka, di wajah, di di muka. wajah. Ya. Gur menjalin kelebihan yang dibasuh di tangan dengan otot Hah? di atas otot tangan sedikit. Kurang sempurna. Gur adalah lebihan wudhu, cahaya di akhirat yang dulu bekasnya lebihan wudhu di wajah. Muhajjalin atau muhajjalain apa tadi? Kurang sempurna. Gur muhajjalin. Gurrul muhajjalain atau muhajjalin. Gur yang pertama benar. Melebihkan wudhu di muka. Ya. Terus gur muhajjalin yaitu wudhu yang dilebihkan di tangan dengan otot lengan. Bisa? Belum. Belum. Belum sempurna. Ayo, apa tadi? Nah, kurang menyimak. Ayo, tolong ibunya nanti bagi hadiah. Betul sudah, muhajjalain atau muhajjalin lebihan wudhu di tangan. Ada lagi satu lagi kurang. Satu lagi kurang. Nabi di akhirat nanti ngelihat umatnya cahayanya di mana? Nah, jadi gimana maksud muhajjalin tadi? Cahayanya di tangan dan di kaki. Gur artinya adalah lebihan wudhu yang Di wajah. muhajjalin atau muhajjalain
Lebihan wudu di tangan, kaki, bingung dia. kaki. Ya, yang mana yang benar? Gur adalah cahaya yang bekas lebihan wudu di wajah, namanya gur namanya. Muhajjalin atau muhajjalain lebih cahaya bekas lebihan wudu yang di tangan dan Kaki. begitu. Tangan dan di kaki. Ya sudah. Bagi dua panitia begitu. Berapa sudah? 3, masih ada 2. Kemudian yang keempat, sebutkan rukun wudu. Mana? Rukun wudu. Ya silakan. Yang mana? Ayah sudah. Sebutkan rukun wudu. Mana? Umi. Oh ya sudah. Niat, membasuh wajah, membasuh bagian kepala, tangan sampai siku. Coba ulangin. Pertama niat, Niat. yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang kedua tangan keempat sampai siku, baik. Yang keempat, mengusap sebagian kepala, yang yang kelima kelima membasuh kaki sampai membasuh kaki atau 2 kaki. yang membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang Yang kelima, keenam tertib. yang keenam tertib. Ya boleh. 100. Yang terakhir, di manakah letak niat wudu dan kapan dibacanya? Yang mana? Yang mana? Mana? Di Ustaz, pertanyaannya, di manakah letak niat wudu dan bagaimanakah caranya? Coba mikrofonnya. Kita niat wudhu letaknya di hati dan mengucapkannya dan meletakkannya saat pertama kali kita membasuh wajah. Air kena wajah. Baik, benar. Jadi niat wudhu itu adalah letaknya dalam hati, membacanya dalam hati itu pada saat air kena Alhamdulillah. Tinggal 1 menit lagi. Cukup ya? Baik. Jadi untuk akan datang, Abuya datang atau tidak datang, pokoknya asrakaus langsung aja. Jam 2 itu sudah semuanya jalan ya, sudah boleh baca Quran. Artinya pas Abuya datang langsung kita mulai pengajian. Paham ya? Kemudian besok hari Ahad, ibu-ibu, hari Ahad besok pengajian di Pondok Pesantren Al Islami Nurul Anwar, Amburawa Darat jam 8. Semuanya diundang. Jangan saya terus yang datang ke sini. Ya. Bawa bensin, bawa beli ini, semuanya datang. Ibu-ibu nggak pernah ke pesantren. Kata Bang Haji Roma Irama, sungguh tenang. Jadi besok saya liatin orangnya ada nggak ini orangnya ya. Besok jam 8 kita di pengajian di pesantren. Kemudian insya Allah maulid di pesantren bulan depan minggu ketiga. Pesantren Akbar nanti ada door fresh, macam-macam door freshnya. Siapa tahu nanti ada umrah gratis juga door freshnya. Ya mudah-mudahan minggu depan, bulan depan maulid terakhir ya. Kemudian selanjutnya sahabat ada yang kepingin berumrah, paketnya seperti biasa 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Keberangkatan dari Balikpapan, keberangkatannya akhir September ini ada, akhir November ada, akhir Desember ada, Oktober penuh. Mungkin nanti ada promo 5+1, tapi nggak tahu. Nanti ada mungkin promonya 5+1. Syaratnya adalah 5 orang itu satu keluarga.
Kalau cuma teman begini, teman-teman kumpul dapat satu gratis nggak bisa. Dia syaratnya satu keluarga baru dapat gratis satu umroh. Tapi nanti itu tunggu kabar berikutnya. Untuk sementara 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar supaya tidak diambil seat keberangkatan umroh. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.